Salam. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita akan baca kebenaran firman Tuhan. 1 Yohanes pasal 16. Demikian firman Tuhan. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Kita ulangi lagi sekali lagi. 1 Yohanes pasal 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Terima kasih. Silakan duduk. Di pagi ini kita baca kebenaran firman tentang tahan godaan. Kita lihat bahwa di dunia pada akhir zaman ini banyak hal yang terjadi, banyak godaan ya. Di sini kita belajar tentang firman Tuhan, yaitu tahan godaan. Ada ungkapan harta tahta, cinta atau wanita adalah godaan yang terbesar bagi manusia. Tidak hanya kaum pria saja yang bisa mengalami godaan tersebut, tetapi wanita pun bisa digoda dan jatuh karena ini. Jadi tak terkecuali, semua kita bisa digoda, jatuh karena harta, tahta, jabatan, dan cinta. Alkitab sudah memperingati ribuan tahun yang lalu dengan godaan melalui keinginan daging kita, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Bahkan kita lihat bahwa Tuhan Yesus pada saat dia datang di dunia ini, dia puasa 40 hari 40 malam. Di situ dia puasa, dan saat itu Tuhan Yesus lapar. Maka datanglah iblis kepada Tuhan Yesus. Dia menggoda di padang gurun itu. Setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Datanglah si pencoba itu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkan supaya batu ini menjadi roti." Tapi Tuhan Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Dan yang kedua kalinya iblis juga menggoda Tuhan Yesus. Kemudian iblis membawa ke kota suci dan menempatkan Tuhan Yesus di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau yang akan memerintah malaikatnya, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Tuhan Yesus jawab pakai firman Tuhan, "Ada pula tertulis, jangan engkaulah mencobai Tuhan Allahmu." Dan yang ketiga kalinya iblis juga bawa lagi Tuhan Yesus ke gunung yang sangat tinggi dan perlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus pada enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Jangankan kita sebagai manusia, Tuhan Yesus sebagai anak Allah, dia adalah raja. Dan Tuhan Yesus saat itu karena dia kelaparan, maka iblis bawa dia, goda dia. Bayangkan kalau engkau memang anak Allah, dia bilang jadikan batu jadi roti. Tapi Tuhan Yesus jawab pakai firman Tuhan. Iblis pun tahu tentang firman Tuhan, tapi akhirnya Tuhan Yesus jawab pakai firman Tuhan. Ada tertulis bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, tapi hidup dari firman Tuhan. Nah, disinilah kita lihat kenyataan yang ada, bahwa kita hidup di akhir zaman ini banyak godaan yang terjadi, ya. Apalagi yang ada terjadi pada saat ini. Yang pertama, karena harta. Tidak ada salahnya dengan harta, karena dengan harta seseorang bisa menolong orang lain kesusahan. Tapi karena harta seseorang bisa tamak, mementingkan diri sendiri, dan tidak fokus kepada Allah. Alkitab juga mencatat begitu banyak tentang uang, kepemilikannya. Artinya bahwa Tuhan sangat memperhatikan hal berhubungan dengan uang, bagaimana sikap kita terhadapnya. Kemudian tidak ada salahnya dengan harta, karenanya jabatan tinggi ya. Yang kedua karena jabatan, yaitu tahta, yaitu jabatan itu yang dimiliki seseorang. Karena kalau orang punya jabatan tinggi, sebenarnya bisa efektif itu, bantu orang yang di bawah itu. Tapi justru orang sudah dapat jabatan membuat dia lupa diri, membuat pengaruhnya yang sangat besar begitu.
Apa sebabnya? Karena dia punya jabatan, disitulah pikirannya negatif, mulai korupsi. Mereka cenderung juga mengandalkan dirinya sendiri dan menyalahgunakan kekuasaan yang ada dimiliki. Kita tidak herannya terjadi karena orang punya satu jabatan, dia mulai angkuh, mulai sombong. Dia rasa dia punya jabatan, dia di atas segala-galanya. Tapi dia lupa, itulah membuat dia jatuh pada akhirnya. Menggunakan jabatan mereka, kekuasaan mereka salah, mereka menggunakannya. Kesempatan mereka korupsi. Itu yang membuat manusia jatuh dalam godaan ini. Demikian juga dengan cinta. Karena dengan menemukan cinta yang tepat, seorang bisa semakin mencintai Tuhan, pasangan, dan keluarganya. Tetapi karena cinta juga seseorang bisa jatuh dalam dosa perzinahan, percabulan, dan perselingkuhan. Karena orang masalah cinta juga, itu akhirnya banyak mengalami KDRT, banyak mengalami penyiksaan, banyak terjadi pembunuhan. Bayangkan, itulah yang terjadi di akhir zaman ini. Harta, tahta, dan wanita. Wanita itu masalah cinta, bukan hanya wanita saja, tapi kepada kaum pria juga. Di sini kita belajar 3 disiplin rohani agar kita bisa menghadapi godaan pertama, yaitu kita belajar untuk bisa memberi. Seseorang yang terbiasa menabur dan memberi, maka tidak sulit baginya untuk melepaskan harta yang dimiliki ketika melihat kebutuhan orang lain, dan ia akan lebih mengutamakan Kristus daripada hartanya. Paulus dalam suratnya kepada jemaat yang ada di Filipi menyampaikan terima kasih atas pemberian jemaat untuk menyokong pelayanan perkabaran Injil yang dilakukannya. Dan di sini dikatakan bahwa karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya sendiri dengan berbagai-bagai duka. Di sini kita belajar memberi. Kalau kita belajar memberi, maka kita mengindahkan harta kita kepada orang lain, maka pikiran kita sudah enggak lagi. Jadi kita belajar fokus kepada Tuhan. Tuhan akan menolong kita, kita berdoa supaya Tuhan mampukan kita, supaya kita memberi apa yang ada pada kita untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Yang kedua itu disiplin berdoa. Ketika kita berdoa, kita sedang melatihkan diri kita untuk mewujudkan diri kita di hadapan Tuhan dan menanggalkan status serta jabatan kita di dunia ini. Jadi untuk menghadapi godaan, kita harus rajin berdoa. Karena dengan berdoa, kita tidak lagi mengandalkan yang kita miliki, melainkan kita mempercayai Tuhan sepenuhnya serta menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Di dalam Yeremia pasal 17 ayat 7, kita minta Bu Gembala baca. Kitab Yeremia pasal 17 ayat 7, demikianlah firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Diberkati orang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Jadi di sini kita berdoa berarti kita mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita percaya pada saat berdoa, maka malaikat akan mencatat dan kepada Tuhan, maka dia akan menjawab setiap doa kita. Kita harus sering berdoa, kita tidak jemu-jemu, kita berdoa untuk menghadapi keadaan dunia ini yang penuh dengan tantangan. Kita harus mencari Tuhan, karena firman Tuhan dikatakan, diberkati orang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Yang ketiga, untuk menghadapi tata godaan, kita harus berpuasa. Tujuan berpuasa adalah untuk mendisiplinkan tubuh agar dapat menguasai diri kita. Ketika kita dapat menguasai diri kita, maka kita dapat mematikan segala sesuatu yang dunia itu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Disinilah kita belajar bahwa kita harus disiplin kita dengan berpuasa. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ini kita belajar yang penting, kita taat kepada Tuhan, kita andalkan Tuhan. Untuk menghadapi godaan itu kita harus kuat berdoa. Kita juga harus rajin, kita harus berpuasa supaya kita bisa matikan keinginan daging kita, keinginan mata kita, hawa nafsu, dan keserakahan dan sebagainya. Disinilah kita harus belajar untuk memberi kepada Tuhan apa yang ada pada kita. Kita mengutama Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Percaya pada saat ada godaan itu, maka Tuhan akan memberikan kita kelegaan. Tuhan akan menolong kita.
Bersama Tuhan kita akan menang melawan godaan itu. Dengan disiplin memberi, dengan disiplin kita berdoa, kita disiplin menguasai diri yaitu berpuasa. Kita buka untuk penutup 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Kita baca bersama-sama. 1 Korintus Pasal 10 ayat 13. Pencobaan Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberi kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin.